Saya Muhsin Nasir, channel Terbitok. Hari ini kita melihat kegiatan Idul Kurban yang dilakukan salah satu anggota DPRD DKI, dan kebetulan beliau juga adalah salah satu ketua DPC Jakarta Timur. Mari kita lihat kegiatannya. Iya, itu tuh kayak begini nih. Mana tadi ada? Ada Pak Boy, yang dari beberapa ini persiapan semua, persiapan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah lancar, ini sudah semua dipotong. Ada satu lagi tadi yang masih emas, dan nanti setelah itu setelah kita akan bagikan kepada warga. Kepada warga ada di bawah itu. Karena bagaimana ya, jangan betul Pondok Kelapa, karena bagaimana juga kita harus mulai dari tempat yang paling dekat, karena ini adalah saudara dekat kita. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita bisa bincang-bincang sedikit, Bang. Oke, di sela-sela acara pemotongan hewan kurban ini. Dengan senang hati. Maaf mengganggu ini, Pak. Ya, nggak bagus, malah kita bisa kedatangan dari teman dan iya. Oke, siap. Oke, ya semua ya. Ini ada Pak Cibong dari DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Ada Pak Junjungan Sinaga, Bendahara DPC PD Perjuangan Jakarta Timur, yang mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab. Iya, Pak. Semua Mulai kegiatan dari pagi ini, Bang ya. Oh iya, ya, Bang ya. dari pagi, dan persiapannya sudah ya lebih dari seminggu lah. Ya, betul. Karena memang kegiatan itu ditentukan oleh perencanaan. Lebih gitu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Nanti insya Allah endingnya di pendistribusian, pembagian daging hewan kurban ke masyarakat di sekitar sini. Seperti itu, dan nanti kita akan evaluasi. Berarti Abang sebagai ketua DPC ya? Ya, Di betul. Jakarta Timur ya? Betul. Juga sebagai wakil rakyat di DPRD DKI. Ya. Kira-kira Abang melihat pelaksanaan Idul Kurban di 2022 ini gimana menurut Abang? Ya, hari ini kita masuk ke tahun ketiga ya, masa pandemi COVID-19. Ya, setelah dikatakan keadaan darurat kesehatan 2020 bulan Maret, jadi sekarang itu kita tahun ketiga, khususnya atau tepatnya 3 tahun lebih 3 bulan, 2001 tahun kedua, 2001 tahun 2022, jadi tahun kedua, 2 tahun lagi. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu meskipun sudah melandai, menurun trennya, tapi yang pasti tetap waspada, dan yang paling pasti bahwa ada dampak terhadap masyarakat, kepada warga. Salah satunya adalah dampak ekonomi tentunya. Seperti itu. Nah, kemudian dengan momentum hari raya Idul Adha ini ada kurban, dan ini kita jadikan sebagai sarana dan media untuk mengukuhkan dan mengokohkan solidaritas kepada siapapun yang memiliki dampak, yang mengalami dampak terhadap pandemi COVID-19. Jadi ini mempertebal solidaritas antara anak manusia dan anak bangsa, kayak gitu. Nah, jadi makna kedalamnya seperti itu ya, peduli kepada sesama. Jadi kayak gitu kira-kira tiada perjuangan tentang pengorbanan. Nah, ini adalah bagian dari pengorbanan terhadap jalannya perjuangan membangun kebersamaan, kayak gitu, Pak. Iya. Ini ada tujuannya untuk 2024 nanti, Pak. Bagaimana menurut Abang? 2024 ada tujuan, tapi itu bersifat sasaran antara ya. Jadi pemilu Abang di DPRD sudah berapa periode, Pak? ketiga hari ini ya. DKI. Ketiga. Jadi gini, itu sasaran antara. Sasaran utamanya adalah bagaimana kita bisa mendedikasikan, menyalurkan, dan mengaktifkan semua proses aktivitas sosial dan politik kita terhadap masyarakat, kayak gitu. Karena
Tanpa itu maka kemudian pemilu 2024 akan menjadi terhambat. Kita tidak mau bahwa kita itu hanya ditekankan pada aspek elektoral sendiri saja, tetapi kita juga ingin menekankan pada aspek dedikasi pengabdian. Ya kan, ini bagian dari panggilan Ibu Pertiwi. Jadi aktivitas kita terhadap masyarakat itu seperti itu, ya. Jadi seperti itu kira-kira. Terus bagaimana Abang melihat selama masa pandemi, selama pandemi ini yang sudah ada, melihat kemajemukan masyarakat Jakarta Timur ini gimana Pak? Terutama dari sektor ekonomi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan segala macam. Karena saya melihat di Jakarta Timur ini begitu mulai tumbuh ekonomi rakyat itu. Gimana kiat-kiatnya Pak? Yang pasti begini ya, pandemi COVID-19 ini kan musibah, itu pasti bencana. Tetapi kita juga selalu dalam setiap bencana musibah itu mendapatkan yang mengambil hikmah. Nah, hikmahnya apa? Salah satunya adalah hikmahnya kita makin memperkuat dan memperhebat semangat kegotong royongan, ya kan, solidaritas antar sesama. Nah, itu terlihat pada proses pandemi COVID-19 kemarin. Antara satu dengan lainnya kita saling bergotong royong, antara satu instansi, lembaga dengan lainnya saling bergotong royong, termasuk PDI Perjuangan sebagai instansi atau institusi partai politik. Nah, yang kedua, hikmah berikutnya adalah kita juga mempercepat proses kemajuan zaman digitalisasi, sehingga proses digitalisasi atau tahapan digitalisasi yang merupakan kemutlaqan dan keharusan itu dapat dipercepat, termasuk dalam semua aspek bidang sektor dan sebagainya. Artinya melibatkan masyarakat juga. Ya, bagaimana penggunaan dari dalam belajar, kerja, usaha dan seterusnya. Oke, nah begitu juga dengan aspek ekonomi. Gitu. Memang kita ada persoalan pada soal pengorganisasian dan penataan namanya usaha ekonomi di daerah kecil mikro oleh pemerintah daerah atau negara. Seperti itu. Tapi sekarang ini kan sudah banyak bentuk-bentuk usaha berbasis virtual. Nah, sehingga kalau tanya bagaimana kita ekonominya, maka ini sebetulnya peluang. Nah, tapi peluang ini kalau nggak ditata, kalau tidak difasilitasi, kalau tidak dimediasi, maka tentu tidak akan optimal. Maka dalam kondisi seperti ini, memang kita mendorong supaya pemerintah daerah itu giat dan melihat serta kuat untuk melakukan penataan terhadap potensi ekonomi rakyat. Contohnya apa Pak? Contoh misalnya di kampung-kampung itu kan banyak, Ya, khusus malah usaha di Jakarta Timur. itu Jawa Timur, di kampung-kampung, di daerah Kuningan Timur, di daerah Kuningan Baru, di daerah Cibinong Besar Utara, di daerah Cijantung, di daerah Citata, di daerah Pinangranti dan seterusnya. Itu banyak seperti itu. Nah, ini kan masih bersifat klasik tradisional. Nah, kalau misalnya ditata baik soal fasilitasnya, baik soal pasarnya, baik soal produksi marketingnya, baik soal banyak hal, maka tentu akan ada keuntungan dua pihak. Pihak pertama adalah si penjual atau usahawan, ya, seperti itu, sehingga bisa memaksimalkan banyak masalah dan keuntungan tentunya. Maka ini adalah bicara kesejahteraan. Begitu juga di konsumen yang pembelinya. Yang bisa saja ini membuat kenyamanan, akses dalam mendapatkan kebutuhan yang memang dibutuhkan sehari-harinya. Nah, jadi disinilah fungsi partai politik ataupun anggota DPRD dalam memberikan advis dan asis kepada pemerintah daerah sebagai objek yang diawasi oleh partai politik maupun oleh anggota DPRD. Nah, gitu ya. Jadi ini seperti itu. Apalagi belum lagi kita bicara misalnya pada pasar usaha, bagaimana itu harus ditata, karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan misalnya masalah pemukiman yang tadi abang sampaikan, kemudian soal maksimalisasi produk, kenyamanan, keamanan, akses keuangan dan seterusnya, seperti itu. Saya rasa sih itu. Terus program abang tadi bicarakan itu bagaimana penyambutan dari pemerintah wali kota Jakarta?
Sebetulnya secara normatif responnya baik dan bagus, punya konsen. Namun perhatian respon yang konsen yang bagus kan tidak cukup, tetapi harus bagaimana diiringi dengan implementasi dan aksi tindakan yang rigid dan konkret. Jadi seperti apa, maka itu perlu diuraikan dan diuraikan dalam basis pemetaan. Mesti ada pemetaan yang menyeluruh dan integrasi seperti itu, dan mesti ada yang namanya aksi yang sesuai dengan pemetaan. Jangan aksi itu tidak berdasar dari pemetaan, karena kalau tidak maka akan menjadi tidak klop. Seperti itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kiat-kiatnya yang sudah dijalankan selama ini, kolaborasi antara wakil rakyat dengan wali kota Depok Timur yang menyentuh langsung kepada kehidupan karyawan. Kita biasanya mediasi persoalan mediasi tindak lanjut penanganan soal ekonomi mikro misalnya, ketika mereka ada kebutuhan soal kemasan produk saat dijual sebagai buah. Mereka ada soal kebutuhan jam pasar ketika mereka berdagang di area-area yang memang bersifat publik. Nah, kemudian mereka juga ada kebutuhan mediasi tentang lahan-lahan pasang, gusur, dan sebagainya. Kemarin waktu hari Kamis kita kebetulan ada di daerah kawasan Badung, ada konflik antara pedagang dengan PDJ. Kebetulan pedagang ke kita dan kita negosiasikan. Karena ada tidak temuan, maka mereka kemarin kita mediasi untuk aksi PDJ untuk supaya saling mencari solusi dan menemukan jalan keluar. Jangan ada bertindak dalam kesedihan. Itu contohnya, termasuk mediasi yang bersifat advokasi polisi yang dilakukan oleh Pak, termasuk oleh partai politik dan PDI Perjuangan Jakarta Timur. Ini terjadi perselisihan ini kira-kira apa yang soal lahan. Iya, jadi ada versi yang tidak sama kayak gitu. Karena bagaimanapun juga PDI atau siapapun mereka juga harus memperhatikan faktor lingkungan dan sekitarnya. Mereka sebagai sekitar yang sudah lama juga. Nah, ini kali-kali negosiasikan, bapak dikomunikasikan, bapak dilibatkan, itu tiba-tiba dilakukan tindakan pengusuran. Nah, tentu ini kita menganggap apalagi masa-masa pandemi ini tidak manusiawi, tidak komunikasi. Maka kemudian kita lakukan komunikasi dan termasuk memediasi aksi masa dari pedagang dengan artinya pembicaraan itu untuk sekarang ini sudah dilakukan. Kita pengen terus adukti. Karena kalau dalam Undang-Undang 45 yang namanya fungsi lahan adalah fungsi sosial. Kalau mereka gunakan mana rencana kerja mereka untuk tantangan itu harus jelas dong. Karena negara itu adalah militannya. Dapat wajib dilindungi negara. Yang dibalik-balik gitu. Lebih kayak gitu. Iya. Oke, Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat Hari Raya Idul Adha banyak. Sama-sama lagi ya. Salam buat semuanya. Besar DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur mengucapkan Selamat Idul Adha 1443 Hijriah. Tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Merdeka!